Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasalahu wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang beriman dan budiman, jamaah Masjid Jami' Qaryat Thayyibah, calon-calon ahli syurga, amin. Jamaah majlis Taman Surga yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini akan kita bahas tentang hari Senin, hari Kamis. Apa saja peristiwa yang terjadi pada hari Senin dan hari Kamis. Di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Berdasarkan al-ara', pendapat-pendapat yang paling sahih, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Dari sahabat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tu'radul a'malu yawmal itsnaini wa yawmal khamis. Tu'radul a'mal, tu'radu yang bisa diartikan dibeberkan, dilaporkan. Al-a'malu bentuk jama' dari amal, yang artinya seluruh perbuatan manusia. Seluruh perbuatan manusia dibeberkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal itsnain wa yaumal khamis, yaitu pada hari Senin, pada hari Kamis. Fa uhibbu an yas'ada 'amali wa ana sha'imun. Dan kata Nabi, fa uhibbu, dan aku suka, aku cinta, ayas ada amali, di saat diangkatnya daripada perbuatanku, wa ana shaimun, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat At-Tirmidzi, wa qala hadha hadisun hasan. Wa fi riwayat Muslim bidikri as-saum. Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan kata saum. Ini hadis terdapat di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin karangan Dr. Abdul Al-Khan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada hari Senin, pada hari Kamis itu ada satu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa.
puasa di hari Senin dan juga di hari Kamis. Bahkan di dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasul ditanya tentang hari Senin, su'ila an saumi yaumil isnain, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika yaumun wulidtu, hari di mana aku dilahirkan, wa yaumun bu'ithtu, dan hari di mana aku diutus oleh Allah, atau unzila alayya fi, atau di mana hari Al-Quran diturunkan oleh Allah. Bada nuzul Al-Quran fi tarikh as-17 min Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itulah disunahkan kita untuk puasa hari Senin, hari Kamis. Berdasarkan hadal hadis. Mengapa kita disunahkan puasa? Kalau kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, kajian ini, puasa Senin Kamis ini ternyata memberikan manfaat, efek yang sangat positif bagi tubuh kita. Contohnya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yoshinori Osumi, seorang ilmuwan dari Jepang, bahwasanya proses puasa itu ada yang namanya konsep autofagi. Autofagi itu maksudnya adalah proses pelaparan tubuh. Proses pelaparan tubuh, kalau tubuh dalam keadaan lapar, maka sel-sel tubuh pun akan lapar. Sel-sel tubuh yang lapar ini akan memakan daripada sel mati atau sel rusak dalam tubuh kita. Dia akan membersihkan daripada sel-sel yang mati atau sel yang rusak, lalu dikeluarkan. Maka dengan demikian tubuh kita akan bersih. Dan itu orang yang puasa minimal dalam seminggu ada 2 hari. Nah itu sangat bagus sekali pada hari Senin, pada hari Kamis. Karena disitulah ada proses pembersihan tubuh kita yang disebut oleh beliau dengan autofagi itu tadi. Maka orang yang puasa, dia mempunyai tubuh yang sehat, yang bersih. Dengan apa? Dengan adanya proses semacam itu tadi. Tubuh kita ada yang namanya pencernaan, yang ternyata menurut beliau cara kerjanya itu untuk mencerna makanan yang kita makan itu lebih kurang 8 jam. Jadi kalau seandainya jam 7 kita makan, maka proses pencernaan itu akan berjalan. Nah kalau seumpama 8 jam, pukul 7 sampai pukul 2 baru selesai. Lalu kalau seandainya pukul 12 kita sudah makan lagi, maka terus akan menambah daripada kerja pencernaan perut kita. Tapi dengan orang yang puasa di sini, maka disitulah ada satu proses, proses pelaparan tubuh, di mana ketika terjadi pelaparan tubuh, sel-sel tubuh yang lapar akan memakan daripada sel-sel yang mati atau rusak. Maka sangat bagus sekali orang yang puasa. Nah, pada puasa hari Senin, hari Kamis itulah bagi umat Islam yang senang melakukan puasa Senin, puasa Kamis, maka tubuhnya akan bersih dan insya Allah sehat. Ada seorang ilmuwan dari Rusia ketika meneliti antara orang puasa dengan orang yang tidak puasa,
Dia mengatakan bahwasanya orang yang puasa lebih sehat, lebih panjang umurnya daripada orang yang tidak puasa. Kalau seandainya tubuh kita dimanjakan dengan berbagai macam makanan dan minuman, jam 7 kita makan, lalu nanti jam 8 kita makan lagi, jam 9 kita ngemil, jam 10 kita makan yang lagi, maka akan menjadi berat daripada beban kerja, daripada pencernaan dalam tubuh kita. Dan itulah yang pada akibatnya ada efek yang kurang bagus. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis tu'radul a'malu yaumal itsnain wa yaumal khamis fa uhibbu an yas'ada 'amali wa ana sha'im, kata Nabi. Maka demikian aku senang di saat amalku diangkat oleh Allah, dilaporkan kepada Allah. Wa ana sha'im, aku dalam keadaan puasa, dalam keadaan ibadah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Jadi satu keutamaan hari Senin, hari Kamis, mengapa kita disunahkan puasa Senin Kamis berdasarkan hadis tadi. Ma'asyiral muslimin. Yang kedua, hari Senin, hari Kamis adalah hari di mana dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, tuftahu abwabul jannah fayughfaru li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Dibukakan pintu-pintu surga yaumal itsnain wa yaumal khamis, pada hari Senin, pada hari Kamis. Fayughfaru, maka Allah akan mengampuni likulli abdin, seorang hamba atau semua hamba. Allah akan mengampuni pada hari tersebut semua hamba Allah, la yusyriku billahi syai'an, selama dia tidak syirik kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, tidak melakukan perbuatan dosa yang Allah tidak ampuni. Illa kanat rajulun bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali Bapak Ibu sekalian yang ada yang ditunda, ditangguhkan daripada ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna, seseorang yang di antara saudaranya saling bersengketa, saling berantem, bermusuhan, putus hubungan silaturahim, itu tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari Senin, hari Kamis saat itu, dalam berdasarkan hadis ini, hari di mana dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah dan diampunkan dosa semua hamba, kecuali ada di antara seseorang yang syahna, yang bersengketa, berantem, berkelahi, putus hubungan. Fayuqalu, maka dikatakan, anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini, tunggulah kedua orang ini hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian keutamaan hari Senin, hari Kamis. Di samping ada perintah sunnah dari Rasulullah untuk puasa, tapi di hari itu juga ada hari di mana dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, diampunkan seluruh hamba Allah selagi dia tidak syirik kepada Allah, kecuali itu tadi, orang yang sengketa, orang yang berkelahi, berantem, putus silaturahim dengan saudaranya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah.
Hadis ini juga di dalam Kitabul Adabul Mufrad karangan Al-Imam Bukhari juga terdapat. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga, ada sebuah riwayat hadis riwayat Al-Hakim dari Al-Walid ibn Abdul Aziz dengan matan hadisnya, tu'radul a'malu yawmal itsnain wa yawmal khamis 'ala Allah. Matan hadis macam itu. Tu'radul a'malu yawmal itsnain wa yawmal khamis 'ala Allah Ta'ala. Tu'radul a'mal, semua perbuatan manusia tu'radu, dibeberkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'radul al-a'mal 'ala al-anbiya wal ummahat wal aba yaum al-jum'ah. Lalu Bapak sekalian, perbuatan manusia ini diperlihatkan pada para anbiya, para nabi, bapak kita, ibu kita, yang dalam keterangannya yang orang-orang yang telah meninggal dunia. Fayafrahuna bihasanatihim. Mereka bangga, mereka senang dengan kebaikan-kebaikan orang yang masih di dunia mengerjakan kebaikan. Orang tua kita telah meninggal dunia, merasa senang bangga dengan ahli warisnya yang rajin ibadah, bersedekah dan sebagainya. Fayafrahuna bihasanatih. Dengan sebab mereka gembira, wa tazdadu wujuhuhum israqan wa bayadan. Maka mereka gembira, senang, wajah-wajah mereka memancarkan daripada aura positif luar biasa, makin gembira, makin senang, sehingga makin bertambah cahaya. Maka dalam hadis ini katakan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wala tu'du mautakum. Jangan sekali-kali kau menyakiti orang-orang yang telah meninggal dunia. Dalam matan hadis ini. Jadi kalau seandainya kita berbuat buruk, berbuat kejahatan, tentu akan memberikan kesengsaraan pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi luar biasa satu peristiwa di hari Senin, hari Kamis, yang tentu saja Rasulullah anjurkan kita yang salah satunya adalah berpuasa di hari Senin, hari Kamis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu yang terbaik bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan dengan sebaik-baik mungkin perbekalan kita untuk menuju daripada yaumul ma'ad, hari di mana kita akan kembali kepada Allah. Karena apa? Karena kalau seandainya kita terlalu sibuk dengan kesibukan-kesibukan dunia, bahkan kata Nabi, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, afsyallahu doy'atah, maka orang tersebut makin disibukkan oleh Allah sehingga lupa dengan alam akhirat. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits dikatakan tafarragu min humumid dunya mastata'tu. Kosongkanlah olehmu min humumid dunya, dari sebagian kesibukan-kesibukan dunia semampumu. Faman kanatid dunya akbar hammi afsyallahu dai'atah.
Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, Allah pasti akan memperbanyak orang tersebut kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi makin disibukkan sehingga lupa alam akhirat, lupa yang namanya ngaji, lupa yang namanya ibadah, terus disibukkan oleh Allah. Yang demikian kata Nabi, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan tuh kepakiran, kemiskinan di antara kedua matanya. Artinya orang tersebut enggak pernah puas, enggak merasa puas. Dia akan terus untuk mengejar-ngejar dunia. Yang kalau kita ibaratkan, kalau seandainya ini dunia sebagai sebuah pertandingan atau perlombaan, maka perlombaan yang tidak ada habis-habisnya adalah mengejar-ngejar dunia. Mengapa? Karena finishingnya adalah kematian, finishingnya adalah liang lahat, finishingnya adalah di saat jasad kita terkubur oleh tanah kuburan. Barulah orang akan merasa menyesal di saat sudah masuk ke liang lahat. Ma'asyiral muslimin, itulah peringatan dari Rasul, tafarraqu min humumid dunya wa man kanatid dunya akbar hammi afsyallahu dai'atan wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Maka diingatkan oleh Nabi, tujuan hidup kita yaitu akhirat. Apakah dunia kita tidak lakukan? Kita lakukan. Karena kita hidup di dunia, maka dunia jadikan sebagai wasilah untuk mendapat ridha Allah. Sehingga beliau bersabda, "Wa man kanatil akhirah akbar hammi, ja'alallahu lahu amrah." Tapi siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, akbar hammi, ja'alallahu lahu amrah, maka niscaya Allah akan menghimpun daripada urusannya menjadi mudah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya, qanaah, senantiasa bersyukur kepada Allah. Ibarat dalam bahasa orang bijak mengatakan, kalau seandainya seseorang menanam rumput, padi tidak akan ikut. Tapi kalau seandainya ada orang menanam padi, maka rumput akan tumbuh pula. Maka orang yang menanam rumput, padi tidak ikut, itulah yang diartikan tujuan hidupnya hanya dunia. Tapi kalau seandainya seseorang menanam padi, akan tumbuh rumput, itu ibarat tujuan hidupnya adalah alam akhirat, dunia akan ikut. Wa man kanatil akhirah akbar hammi, maka siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah berikan dalam hatinya rasa bersyukur kepada Allah. Dia ucapkan alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Mulutnya basah dengan kalimat alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada hari Senin, hari Kamis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana begitu banyak peristiwa yang tadi Al-Fakir sebutkan, di antaranya adalah kita lazimkan untuk puasa sunnah Senin Kamis. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita melaksanakan puasa di hari Senin, hari Kamis, hidup kita makin sehat. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamalul wujudi bi dzikril ilah wa tasful hayatu bi nuri huda wa tatlabu nafsul lahu ta'atan wa yablughu sa'dun إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه
أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مبتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا